Halo Jika, Kak Nabila. Apa? halo, Kenapa? lu lagi pengen ada sesuatu nggak sih? Pengen duit, pengen punya pacar, pengen Apple Pencil, macem-macem deh, ada banyak ya. deh wishlistnya. Tahu nggak nih? Apaan? Salah satu cara biar lu dapetin semuanya. Apa? Kerja kan? Benar. Tapi Apa ada dong? satu lagi nih mitosnya. Malam ini dan besok itu bakal ada hujan meteor. Hujan meteor? Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi ada meteor yang nanti bakal turun ke bumi. Dan konon katanya kita bisa make a wish. Oh iya. Katanya sih. Hmm. Tapi itu masih misteri ya. Aku sih pengennya semua wish aku tuh ntar malam kekabul. Cuman aku pengen tahu juga kan kalau kejatuhan meteor-meteor itu tuh membawa apa sih selain wish doang, Kak Nabila? Wah, Kayak kekuatan-kekuatan apa yang selain dibawa nih sama si meteor? Kayak wish, kan wish udah pasti dong, banyak orang yang pengen make a wish pastinya dengan mitos-mitos itu. Terus kalau kekuatan apa ya, kayak mistis-mistisan atau orang lain tuh mempercayai selain wish tuh apa aja? banyak sih. Bahkan di dunia nyata, meteor itu nggak selalu ya menghasilkan hal bagus. Oh Jadi iya? ada kayak peristiwa-peristiwa tragis akibat meteor. Yang kayak gimana tuh? Kayak di peristiwa Tunguska pada 1908, dia menyebabkan ledakan dahsyat nih di Siberia, Rusia. Oke. Dan gara-gara itu, sebuah hutan yang luasnya 2.150 km tuh hangus, terbakar. Bayangin aja. Itu cuma sekali ledakan doang. Iya. Jadi meteor itu kayak bukan hanya untuk make a wish ya, ini kan mitos ya. Oke. Tapi ya di dunia nyata dia bisa menyebabkan kebakaran ya. Oh, jadi kayak meteor itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Jadi sebenarnya kita salah nggak sih kalau make a wish sama meteor? Nah, itu dia. Sebelum ke situ, mari kita sapa teman-teman Oke. kita yang lagi nonton Teori Teror. Misteri. Halo. Sini aku Nabila. Aku dan ini JK. kita akan bahas tentang meteor nih. Oke. Apa yang menjadi teror dan teori dan misteri-misteri teori Tentang meteor. dari meteor ini. Nah, tadi kan kita udah bahas wish, terus kita juga udah bahas si meteor itu bawa apa aja sih ke bumi kita, selain dipercaya sebagai bisa mengabulkan wish dan membuat bencana juga. Aku pengen tahu si meteor itu sebenarnya dia dia tuh bentuknya batu kan ya? Dia batu nggak sih, batu luar angkasa yang jatuh ke bumi? Dia tuh bawa sesuatu nggak sih di situ? Entah ya alien atau mungkin makhluk atau mungkin kekuatan kayak apa ya, kayak Superman. Dia kan dapat kekuatan jadi kuat banget, kayak Green Lantern kayak gitu-gitu. Itu tuh dia membawa nggak sih kayak meteor-meteor itu? Wah, kalau yang apakah meteor membawa kekuatan berarti ya? Iya, bingung juga kan? Bisa jadi sih. Karena dia buktinya bisa meledakkan tadi hutan yang seluas itu bisa langsung duar meledak. Itu berarti punya kekuatan yang kuat banget kan. Ada nggak sih kayak hewan atau makhluk yang kena sama kekuatan meteor itu sendiri? Kalau dari yang aku tahu nih, ini konon kabarnya beberapa waktu lalu itu terjadi hujan meteor dan ledakan meteorit di area Gunung Agung di Bali. Oke. Disebut juga kalau ini nih mirip kayak meteor yang jatuh di Chihuahua, Meksiko, berupa bola api yang sangat dahsyat terus jatuh meledak. Tapi harusnya tuh yang hangus itu mungkin sepulau Bali ya. Oke. Tapi yang rusak malah hanya sekitar Gunung Agung. Kenapa tuh kira-kira? Konon katanya karena ada naga yang menjadi pelindung. Oke. Nama naga itu adalah runting. Naga runting. Oke. Jadi masyarakat Bali atau masyarakat sekitar situ tuh percaya kalau daerah situ dilindungi oleh naga runting itu. Iya. Nah, kenapa sih naga runting kan? Dia kan cuman sesosok naga ya. Kok bisa gitu loh? Dia bisa ngelindungin satu wilayah yang kena meteor sebesar itu kan? Itu karena dia kekuatan menyerap dari si meteor tersebut atau emang pada dasarnya dia punya kekuatan itu sendiri?
Kalau dari mitos yang beredar ya, Oke. naga runting ini punya kekuatan untuk mengendalikan ruang. Jadi ketika meteor jatuh gitu ya, Oke. kan pasti gede banget ya impactnya. Dia yang akan apa ya? Dia membawa, kayak menahan waktu gitu kali ya? lebih tepatnya ledakan itu ditahan dia kendalikan di dalam ruang yang lain, Oh, sehingga gitu. tidak mengenai ruang yang lain. Oke. Dan tapi anehnya ada juga yang berpikir kalau naga runting ini bukan sosok yang melindungi, tapi orang naga yang juga meminta tumbal manusia. Ada Jadi tumbalnya. Katanya. Oke. Jadi kita juga masih harus diskusi lagi nih, apakah dia ini memang sosok yang baik atau ya dia memang ada sisi timbal baliknya gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal kekuatan si naga runting yang bisa mengendalikan ruang, aku jadi ingat ada salah satu karakter. Dia ini cewek, wanita, tangguh lah ceritanya. Dia tuh juga bisa dia melintasi ruang dan waktu. Dia intinya hidup lebih lama lah. Aku inget nama karakternya adalah Siti Gahara. Dia adalah seorang anak raja jin. Aku pengen tahu kekuatan lebihnya dia tuh apa sih selain bisa melintasi ruang dan waktu. Itu kan kurang lebih mirip tuh kayak si naga runting. Iya. Aku pernah baca tuh komiknya dari Bapak R.A. Kosasi yang juga bikin Sri Asia. Katanya itu suatu hari ada seorang pemuda bernama Maksum, oke. yang menemukan botol gitu. Dan ternyata di dalam botol itu ada Jin. Gahara jin gitu. Yang ternyata dikutuk oleh ayahnya sendiri karena Oke. dia selalu nolak proposal pernikahan gitu loh. Kan seorang putri biasanya dijodohkan Oh, ya. oke, Nah, oke. setelah itu Aku tidak mau, Bapak, aku tidak mau. jadi ingat itu enggak sih Jini Ajini, kamu tahu enggak? Iya, iya. Kamu tahu Jini Ajini? Enggak sih sebenarnya. Tuh, aduh ketahuan deh Yang umur kayak aku. gimana? Ayo kita Itu yang digosok jinnya keluar. kalau Jini Ajini dari kerang sih. Iya dari kerang. Nanti kamu nonton deh di YouTube Oke, deh. aku mau nanti editor. Iya, mirip deh di Jini Ajini. Nah, kalau yang di Siti Gahara ini akhirnya dia bertualang sama si Maksum Oke. untuk membasmi jin-jin jahat gitu. Makanya dia bisa melintasi ruang karena dia sendiri dari dunia jin ya, dari dunia jin ke dunia manusia. Itu bersama-sama si Maksum, Iya, yang Maksum ini pria manusia. biasa aja itu bisa ikut abadi juga. Kalau abadi kurang tahu karena ceritanya juga tidak sampai saat ini ya, Oke. karena terbatas komiknya. Tapi diceritakan kalau si Siti Gahara ini juga memiliki kekuatan seperti jin. Jin kalau misalkan dari mitos-mitos kan katanya bisa melakukan apa aja ya. Iya benar. Nah kalau di Siti Gahara ini dia bisa terbang, dia bisa, Oh dia bisa terbang. iya dia bisa ke dimensi manapun. Heeh. Bolak-balik antara dunia jin dan dunia manusia. Sementara kan manusia nggak bisa ya. Kita nggak bisa ke dunia jin kan. Kemudian dia juga sakti gitu, bisa dibilang sakti lah, bisa ngapa-ngapain. Nah, kan si Siti Gahara tuh bisa melintasi ruang dan waktu yang cukup lama bareng si siapa tadi Maksum. Aku pengen tahu, kalau nggak salah ada juga karakter yang istilahnya immortal juga nih kayak Edward Cullen, nggak bercanda. Kayak Dia Edward ya. kayak ini Mandala, dia kan siluman juga kan? Apakah sama kayak si Siti Gahara? Satu universe gak sih? Atau mereka satu ketemu gak sih mereka tuh? Kan sama-sama di dunia siluman kan? Kita mungkin harus bedain dulu jin sama siluman ya. Oh oke. Itu kayaknya beda ya. Walaupun sama-sama makhluk gaib ya. Tapi kalau Siti Gahara kalau di komik itu lebih disebut sebagai jin. Oke. Sementara Mandala sebagai siluman. Jujur aku kurang paham ya. Apa perbedaan antara jin dan siluman? Apakah? Tapi kalau dari sisi manusia kita akan melihat mereka ya sama aja ya. Oke. Makhluk gaib yang punya kekuatan lebih dari manusia. Sama-sama hidup ratusan tahun. Si Siti Berumur Gahara dan panjang. Mandala. Ada lagi nggak sih selain itu? Kalau selain itu ada sih gurunya Mandala. Ini siapa tuh? Namanya- Mandala aja punya guru. Iya dong. Setiap Takut. setiap orang kayaknya terutama di cerita Bumi Langit ya punya guru. Oke.
namanya Batara. Mm-mm. Dia dijuluki sebagai pendekar lengan tunggal. Jadi dia nggak punya lengan kiri. Apa yang lengan kiri? Kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa dia memotong lengan kirinya, itu baca komiknya, sudah ada di Tokopedia Bumi Langit. Oke. Alasannya sangat itu membuat terenyuh. Beneran. Oh iya beneran. Makanya baca. Oh, oke. Makasih ya rekomendasinya. Nah, Batara ini juga konon katanya masih hidup sampai sekarang dan menjadi ahli sejarah. Oh, sampai sekarang. Dan dia terlibat di beberapa peristiwa besar. Contohnya Yang tercatat nih ya. apa? Bentar, aku baca contekan dulu. Oke. Misalkan waktu zaman Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1629. Wah, jauh banget, kita belum lahir ya. Iya. Dia membantu Sultan Agung. Kemudian juga dia ngelawan VOC Belanda saat tragedi Angke di tahun 1740. Kemudian juga Oh, dia perannya banyak ya. membantu perjuangan Pangeran Diponegoro mengusir penjajah pada tahun 1825 atau 1880-an gitu. Dan mungkin aja sampai saat ini Dia masih bisa ada. aja dia ikut demo. Yang kemarin. Yang kemarin, siapa tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak Atau tahu. dia jangan-jangan udah jadi salah satu orang di pemerintahan, kita juga nggak Ya tahu. kita nggak tahu juga. Namanya juga itu ya, orang yang immortal. Kalau kamu Immortal. nih punya kesempatan untuk berumur panjang, Aku lu mau ngapain? mau bikin bisnis yang Bisnis. banyak di kota-kota besar tuh, kayak hotel tak bangun tinggi-tinggi gitu-gitu. Kayak ini ada salah satu film drakor yang judulnya Goblin. Oh Dia iya, juga iya. orang yang immortal Ah, kan, kayak gitu. Dia bikin bisnis banyak gitu-gitu segala macam. Nah, kalau Mandala, dia kan bisa dibilang bukan immortal sih ya. Belum dibilang immortal, tapi berumur ratusan tahun kan. Oke. Dia itu juga punya berbagai macam bisnis. Oh iya, Iya. Seperti tidak menyangka. seperti salah satunya di Aquanus. Dia membuat itu panti asuhan Mandala. Lucu Beneran, banget. ada di Aquanus. Oh iya. Iya, nama dua anak asuhannya adalah Widi dan Widya. Widi dan Widya. Iya. Oke. Terus dia juga kayaknya nih adalah orang yang berada di balik-balik misalkan perkebunan. Kan kalau misalkan beli dari zaman dulu murah. Iya, benar-benar Iya kan? benar-benar. Terus dia bisnisin, dia kembangin di zaman Iya, sekarang. sampai sekarang. Wah, keren banget. Dia hidupnya ongkang-ongkang kaki aja, enak banget. Aku jadi pengen hidup ini, Kayaknya hidup immortal. Kamu Gimana mau nih? caranya ya? Nah, itu dia. Apakah balik lagi nih tadi, apakah kita wishlist aja ke Ke Meteor? Meteor, bener guys. Jadi guys, kita tungguin Meteor malam ini guys. Iya, itu kalau ternyata meteornya oke. Oke. Kalau misalkan meledak, kamu pernah nonton Your Name nggak? Apaan tuh? Itu salah satu anime di mana suatu ketika ada meteor yang jatuh dan meledak menghancurkan sebuah desa gitu. Nah itu, jadi kayak bisa jadi meteor itu ya Bukan meteor baik ya? tapi Bukan mau- meteor yang mengabulkan permintaan. tapi Oh, udah membawa paling bencana. benar. Mengabulkan permintaan cuma ke Tuhan. Iya, astagfirullahaladzim. Kita tutup seperti dengan dakwah ya ini. Jadi jangan percaya Lagi meteor guys. dakwah. Iya. Udah, terus apa lagi? Setelah ini Ntar lagi kita mikir kita harus dulu nih. siap-siap itu untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Kan bentar lagi meteor datang nih tanggal 8 dan 9 kan. Kita kan nggak tahu nih bentuknya akan baik atau Buruk. bencana. Kita siap-siap aja nih. Siap-siap apa? Berdoa apa mengevakuasi diri? Kalau ya dua-duanya sih. Oh, oke, Pokoknya dua-duanya. bersiap-siap lah. Siap-siap guys. Kalau aku kayaknya aku tim yang make a wish deh. Kayak menyelamatkan diri belakangan aja lah. Yang penting wish dulu, ya nggak sih? Kalau Kak Nabila tim apa? Aku kira dia bakal yang itu lah, tipe yang tiktokan live kan ada yang waktu itu yang video tiktoknya dilewati meteor. Emang ada Ada. orang Iya. nggak evakuasi? Berarti dia tim aku. Dia tim wish. Kan dia berpikir meteor pasti hancur lah di sebelum masuk ke atmosfer kita, terus melintasi kepalanya. Cantik banget loh. Coba deh. Cantik banget. Oke, ntar aku live TikTok. Coba deh. Udah, aku mau siap-siap dulu. Kita sudahi kali ya podcast kali ini. Kan aku mau siap-siap make a wish. Kalau kamu evakuasi diri Iya, aja. aku evakuasi diri dan muhasabah. Kamu tau nggak muhasabah? Muhasabah.
muasabah, memperbaiki diri sendiri. Iya, iya benar. Oke. Introspeksi diri. Ya udah, jangan lupa untuk subscribe Bumi Langit Official, lalu like, comment, dan share Subscribe. sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di teori Teror. dan misteri selanjutnya.